Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 akan menyampaikan materi tentang penyakit sirosis hepatis. Definisi sirosis hepatis. Sirosis hepatis adalah kondisi medis kronis di mana jaringan parut menggantikan jaringan yang sehat. Ini umumnya disebabkan oleh kerusakan hati yang berkelanjutan seperti akibat infeksi virus hepatis, konsumsi alkohol berlebihan, penyakit hati berlemak non-alkoholik, atau gangguan metabolisme lainnya. Sirosis hepatis dapat menyebabkan gangguan fungsi hati yang parah dan berpotensi mengancam jiwa. Etiologi sirosis hepatis. Penyebab utamanya satu adalah konsumsi alkohol berlebihan. Minum alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati yang berujung pada sirosis. 2. Infeksi virus hepatis. Infeksi virus hepatis B, C, dan D dapat menyebabkan peradangan kronis pada hati yang pada akhirnya dapat mengakibatkan sirosis. 3. Penyakit hati berlemak non-alkoholik. Akumulasi lemak dalam hati karena faktor-faktor seperti obesitas, diabetes, atau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan hati yang pada akhirnya bisa berujung pada sirosis. 4. Penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan hati secara tidak sengaja dapat menyebabkan peradangan ini dan kerusakan hati yang kronis. Yang kelima adalah penyakit genetik. Penyakit-penyakit genetik seperti hemokrosis, penyakit Wilson, dan defisiensi alfa antripsin dapat menyebabkan penumpukan zat-zat berbahaya dalam hati yang menyebabkan kerusakan dan sirosis. 6. Kelainan vaskular. Kelainan vaskular seperti sindrom Budd-Chiari, di mana pembuluh darah hati tersumbat, dapat menyebabkan gangguan aliran darah ke hati dan akhirnya sirosis. Faktor-faktor lain seperti paparan bahan kimia toksik, obat-obatan tertentu, dan beberapa kondisi medis lainnya juga dapat menjadi penyebab sirosis hepatitis. Patogenesis sirosis hepatis. Peranan sentral fibrosis. Peristiwa penting dalam patogenesis sirosis hati adalah pembentukan jaringan parut atau fibrosis. Fibrosis ini dimulai dengan aktivasi sel stellata. Aktivasi ini melibatkan banyak faktor termasuk peradangan sel hati, sel Kupffer, sel endotel, trombosit, berbagai sitokin, dan miRNA. Saat peradangan, sel Kupffer akan menghancurkan hepatosit dan mengaktifasi sel stellata. Akibatnya muncullah peradangan pembentukan jaringan fibrosis. Berikut adalah arsitektur hati yang normal disertai perubahan arsitektur saat terjadi kerusakan pada jaringan hati. Pada gambar di atas, posisi sel hati sedemikian rupa untuk memaksimalkan aliran darah serta kontak darah dengan sel hati. Hal ini dikarenakan fungsi hati sebagai organ metabolisme memproses banyak zat yang masuk ke saluran cerna, kemudian dialirkan ke vena porta dan masuk ke hati terlebih dahulu untuk diproses sebelum masuk ke peredaran darah sistematik melalui vena hepatika. Pertama, perubahan arsitektur jaringan hati akibat kerusakan akut dan kronik. Gangguan arsitektur struktur hati akan mengganggu fungsi hati. Apabila ada kerusakan jaringan, maka bagian yang sangat sensitif adalah pembuluh darah. Pembuluh darah menjadi tertutup dan akhirnya sel hati akan mati. Respon terhadap kerusakan ini tentu proses peradangan. Efek samping dari peradangan adalah terbentuknya jaringan parut. Hasil akhir dari proses ini adalah hilangnya struktur asimer yang normal serta adanya jaringan parut. 2. Fase awal terjadinya sirosis. Pada tahap awal, pembentukan jaringan parut atau fibrosis diimbangi oleh degradasi dari protein ini. Progresivitas di mana proses degradasi akan dikalahkan oleh pembentukan jaringan parut akan terjadi apabila proses deposisi jaringan parut menjadi lebih dominan. Sel stellata yang teraktivasi akan menghambat regulator enzim ini dan lebih mempromosikan pembentukan jaringan parut. Gambaran proses yang merangsang pembentukan jaringan parut ini dapat disimak pada gambar di bawah ini. 3. Perubahan sistem sinusoid pada proses terjadinya sirosis hati.
Pada keadaan sirosis hati terjadi deposisi kolagen di celah DC. Hal ini akan menyebabkan fenestrasi dari sinusoid sehingga mengganggu aliran plasma ke hepatosit. Proses ini dinamakan kapilarisasi dari sinusoid. Di bawah ini adalah bagan bagaimana terjadinya perubahan atau kapilarisasi dari sinusoid hati. 4. Peran sentral sel sterata pada patogenesis sirosis hati. Aktivasi sel sterata ini sebagian besar disebabkan karena stimulus inflamasi. Manifestasi klinis sirosis hepatis. Umumnya sirosis hepatis tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Gejala sirosis hepatis baru dirasakan pada saat kerusakan hati semakin meluas. Gejala yang timbul dapat berupa nafsu makan menurun, telapak tangan memerah, mudah merasa lelah, mual, mengalami penurunan berat badan secara signifikan, lemas dan lesu. Apabila sirosis hati atau hepatis telah mencapai tahap akhir, maka akan disertai dengan beberapa gejala lain seperti kulit dan mata menguning, kulit terasa gatal, perubahan warna urin menjadi lebih gelap, perut dan kaki membengkak, perubahan pembuluh darah di sekitar pusat, muntah darah, warna kotoran BAB menjadi hitam, pembesaran payudara pada laki-laki, mudah mengalami memar dan berdarah, sering kebingungan saat beraktivitas, rambut rontok, dan koma. Pemeriksaan radiologi. Yang pertama ada ultrasonografi atau USG abdomen. Ultrasonografi merupakan pemeriksaan pencitraan yang sering digunakan untuk mendeteksi sirosis hepatis. Pada pasien dengan sirosis, USG dapat menunjukkan perubahan morfologi hati, seperti permukaan hati yang tidak rata, ukuran hati yang mengecil, dan adanya nodulus-nodulus regeneratif. Terus yang kedua ada computed tomography atau CT scan abdomen. CT scan dapat memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai perubahan morfologi hati pada sirosis. Pada CT scan, hati pasien dengan sirosis biasanya tampak mengecil, permukaan tidak rata, dan terdapat nodulus-nodulus regeneratif. Yang ketiga ada magnetic resonance imaging atau MRI abdomen. MRI dapat memberikan informasi yang lebih rinci mengenai struktur hati dan pembuluh darah pada pasien dengan sirosis. Pada MRI, hati pasien dengan sirosis biasanya tampak mengecil, permukaan tidak rata, dan terdapat nodulus-nodulus regeneratif. Yang keempat, magnetic resonance pancreatography atau MRCP. MRCP adalah jenis protokol MRI khusus yang dirancang untuk menyalurkan bagian hati dan kantong empedu, yang dikenal sebagai sistem empedu yang merupakan bagian dari hati. Selanjutnya di sini ada tata laksana dari sirosis hepatis. Yang pertama, tata laksana sirosis hepatis kompensata, yaitu belum ada gejala klinis yang nyata. Yang pertama, farmakoterapi, yaitu penanganan penyakit melalui penggunaan obat untuk infeksi hepatitis B virus dan hepatitis C virus. Yang kedua, modifikasi gaya hidup. Pasien dengan sirosis hepatis harus mereduksi, bahkan menghentikan konsumsi alkohol harian, karena sudah terbukti dapat memperbaiki kondisi umum pasien. Selanjutnya dari tata laksana sirosis hepatis yaitu tata laksana sirosis hepatis dekompensata, di mana telah tampak adanya gejala klinis yang nyata. Yang pertama, penanganan infeksi dengan memberikan antibiotik cefotaxime 2 gram secara intravena tiap 8 jam selama 5 hari pada pasien dengan komplikasi peritonitis bakterial spontan, di mana kondisi infeksi cairan asites tanpa sumber. Yang kedua, perbaikan fungsi sirkulasi. Gangguan fungsi sirkulasi disebabkan oleh kondisi hipoalbuminemia, yaitu kondisi kadar albumin dalam darah lebih rendah dari batas normal. Akibat fungsi hepar tidak dapat mensintesis albumin. Untuk itu, terapi human albumin 20% secara intravena dapat diberikan untuk mengatasi kondisi hipoalbumin. Yang ketiga, penanganan hipertensi portal. Prosedur TIPS dengan menghubungkan pembuluh darah vena portal dengan vena hepatis dapat dilakukan untuk menurunkan hipertensi portal.
dan memperbaiki keadaan umum pasien sirosis hepatis dengan sindrom hepatorenal. Selanjutnya yang keempat yaitu penanganan varises esofagus, kondisi di mana pembuluh darah abnormal di esofagus. Dengan pemberian obat golongan beta blokader, yaitu obat untuk menurunkan tekanan darah, dengan propanol atau ligase varises. Yang kelima, terapi suportif dengan pemberian cairan dan elektrolit, penggunaan ventilator bila terjadi gagal napas, serta pemberian vasopresor bila dibutuhkan pada pasien kondisi kritis seperti shock, sepsis, ataupun dengan komplikasi berat yang membutuhkan perawatan di ruang ICU. Dan yang terakhir dari tata laksana sirosis hepatis yaitu transplantasi hepar, yaitu dengan mengangkat hati yang sakit atau tidak berfungsi lagi dan menggantinya dengan hati yang sehat dengan menggunakan model for end-stage liver disease atau yang disebut dengan MILD ketika skor MILD lebih dari sekitar 15. Sebagai ketentuan dan pertimbangan dilakukannya transplantasi hepar. Prognosis sirosis hepatis bergantung dari ada atau tidaknya komplikasi seperti hipertensi portal dan varises esofagus. Perhitungan mortalitas dalam 1 tahun dapat dilakukan berdasarkan skor Child-Pugh. Sebelum kita ke skor Child-Pugh, prognosis memiliki komplikasi utama. Yang pertama ada hipertensi portal. Hipertensi portal merupakan peningkatan hepatic venous pressure gradient lebih dari 5 mmHg. Hipertensi portal terjadi akibat adanya peningkatan resistensi intrahepatik terhadap aliran darah porta akibat adanya nodul degeneratif dan fibrosis serta peningkatan aliran darah splenoid sekunder akibat vasodilatasi pada splenic vascular bed. Yang kedua ada varises gastroesophagus, merupakan kolateral porosis sistematik yang dapat mengalami ruptur atau pecah. Pecahnya varises esophagus dapat menyebabkan perdarahan varises yang dapat mengancam jiwa. Sekitar 50% penderita sirosis hepatis mengalami komplikasi varises gastroesophagus. Yang ketiga ada peritonitis bakterial spontan, merupakan komplikasi berat yang terjadi pada sirosis hepatis, terutama pada kondisi asites berat dengan insiden 30%. Bakteri penyebab peritonitis bakterial spontan yang paling sering adalah Escherichia coli. Bakteri gram positif seperti Streptococcus viridans dan Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan peritonitis bakterial spontan pada sirosis hepatis namun dengan frekuensi yang jarang. Yang keempat ada encephalopathy hepatikum, dapat terjadi pada 28% dari pasien sirosis hepatis. Mekanisme terjadinya encephalopathikum akibat adanya akumulasi amonia, penurunan hepatic uptake sebagai akibat dari intrahepatic portal systematic shunt, serta penurunan sintesis urea dan glutamik. Terdapat juga beberapa faktor predisposisi yang dapat menimbulkan encephalopathy hepatikum seperti infeksi, pendarahan, ketidakseimbangan elektrolit, pemberian obat-obat sedatif, dan konsumsi protein porsi tinggi. Yang kelima, ada sindrom hepatorenal. Sindrom hepatorenal merupakan komplikasi yang terjadi pada sirosis hepatis tahap lanjut atau dekompensata dan sering dijumpai pada penderita sirosis hepatis dengan adanya asites refrakter. Sindrom hepatorenal adalah sindrom dengan gangguan fungsi ginjal tanpa kelainan organik pada ginjal. Dan skor Child-Pugh. Pada klasifikasi skor Child-Pugh, kelas A, angka kelangsungannya hidupnya adalah 100%. Pada klasifikasi Child-Pugh kelas B, angka kelangsungan hidupnya 80%. Dan pada kelas C adalah sebesar 45%. Selain skor Child-Pugh, Model for End-Stage Liver Disease atau kita singkat MLD juga digunakan sebagai perhitungan mortalitas dalam 3 bulan. MLD memiliki interpretasi sebagai berikut.
ada di atas 40, mortalitasnya 71,3%, 30-39, mortalitasnya 52,6%, 20-29, mortalitasnya 19,6%, 10-19, mortalitasnya 6,0%, kurang dari 9, mortalitasnya 1,9%. Pasien dengan sirosis hepatis yang masih meminum alkohol memiliki lintasan 5 tahun kurang dari 50%. Sedangkan pasien yang meminum alkohol lagi memiliki prognosis yang jauh lebih baik dan dapat dilakukan transplantasi hepar. Sintasan pada pasien dengan sirosis tanpa komplikasi adalah lebih dari 12 tahun, sedangkan sirosis dengan komplikasi memiliki sintasan sekitar 2 tahun. Sekian dari prognosis sirosis hepatis. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.